Lanjut dari fraksi Partai Demokrat. Pak Satono, silakan. Terima kasih pimpinan Pak Edi, Pak Sugeng, yang kami hormati, para sahabat Komisi 7 yang kami hormati, Pak Dirjen Minerba dengan seluruh jajaran, dan Pak Dirjen Ilmate dengan seluruh jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sepakat begitu, kita ini kan membahas tentang salah satunya hilirisasi. Dan tadi teman-teman pasca hilirisasi ini. Mana? Karena juga kita ketahui ini juga salah satu kita untuk apa hilirisasi ini kan tidak semata-mata pemurnian ini hasilnya langsung kita ekspor semuanya. Ini bagaimana kita menarik investasi dalam sektor pasca daripada hilirisasi ini untuk recovery atau agar perekonomian secara nasional ini tumbuh. Dan tadi sudah diurai begitu, raw materialnya apa begitu, litium ya, baterai dan sebagainya. Sebetulnya harusnya kita sudah paparan di situ begitu. Tetapi fakta realitas kita kan masih berbicara sektor hulu, khususnya tentang apa bicara tentang tambang begitu, Pak Dirjen. Saya ingin di dalam catatan saya tentang dalam proses keberlanjutan hilirisasi mineral kami masih punya catatan memiliki beberapa masalah. Satu begitu, data dari Kementerian SDM masih terdapat pertambangan tanpa izin alias tambang ilegal di Indonesia mencapai 2.700 titik lokasi. Terdiri dari 2.645 lokasi tambang ilegal mineral dan 96 lokasi tambang ilegal batu bara. Menurut Dirjen Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan, Kemen LHK. Nah, kegiatan pertambangan ini ya tanpa izin, ini pasti tentu merugikan suatu kerugian miliaran kepada negara. Jadi emas saja. Belum dari non emas. Ini tercatat bisa mencapai 350 miliar per tahun. Nah, besaran ini tentunya belum termasuk dengan biaya rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam hal ini kita harus mengurai permasalahan di mana begitu. Dan beberapa tahun yang lalu kan masalah ini juga sudah sering kita bicarakan lah dan berulang begitu. Nah, ini juga tidak bisa hanya di dalam Kementerian SDM saja, ya, bekerja sendiri. Dan saya pikir juga ada satgas begitu ya, harus dibentuk suatu satgas yang lintas begitu, karena kita berhubungan dengan ya kalau sudah ilegal ini dia akan tetap survive dengan segala cara. Jadi satu sisi kita bicara hilirisasi, tapi di hulunya kita juga masih menghadapi kendala ini. Bagaimana kita akan ada suatu percepatan terhadap investasi kalau bicara tentang ilegal aja belum bisa kita maksimalkan begitu, Pak Dirjen. Dan saya bersepakat tidak bisa hanya sendiri hal ini begitu. Ini kan permasalahan-permasalahan itu juga yang ada di daerah pasti juga berhubungan dengan apa oknum-oknum begitu ya, dengan segala macam cara. Oknum ini ya oknum masyarakat, oknum petugas dengan setiap jenjang level di kabupaten, provinsi, bahkan pusat begitu. Nah, ini tidak selesai-selesai. Setiap kita rapat pasti membahas masalah ini. Satu sisi kita ingin melompat,
tentang bicara tentang hasil daripada pemurnian ini, tapi satu sisi hulu kita belum selesai. Nah, memang harus ada apa itu eh, komitmen semuanya begitu. Tadi masih ada permasalahan juga dengan Badan Investasi begitu ya. Ada dualisme mungkin kalau bisa bisa dikatakan begitu. Nah, satu sisi Kementerian SDM Ditjen Minerba ini juga pasti ada kendala permasalahan di lapangan. Nah, saya ingin nanti disampaikan Pak Ditjen apa saja begitu. Tidak apa-apa, kita sampaikan berulang-ulang begitu kendala-kendala permasalahan ini. Satu sisi ada yang katanya susah untuk mendapatkan IUP. Mungkin kalau yang susah mungkin aturannya juga belum dilengkapi begitu. Nah, ini juga perlu dibuka begitu secara gamblang ya, disampaikan kepada publik proses-proses kinerjanya, kendala-kendala apa yang ada di lapangan supaya kita semua bisa memantau lah begitu untuk agar bicara tentang hilirisasi ini bisa sukses, bisa maksimal. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Kedua juga tentang perusahaan pemegang izin usaha pertambangan. Ini juga perlu diawasi secara ketat. Sesuai data lagi yang kami terima, ada yang melaporkan begitu, kemajuannya sudah 50%, ada yang melaporkan 30%, 18%, namun ketika ditinjau di lapangan ternyata masih tanah. Nah, ini terjadi juga di lapangan. Hal-hal ini kan juga sangat mempengaruhi juga terhadap sektor pendapatan negara kita. Jadi kita harus ada percepatan di dalam pengurusan izin atau permasalahan-permasalahan apa yang di lapangan. Dalam situasi negara kita yang perlu juga tambahan pendapatan negara dari sektor non pajak ini, khususnya di tambang dan mineral ini. Terus yang terakhir ke Pak Dirjen Ilmate, saya mendapatkan laporan begitu dari beberapa pelaku usaha pertambangan tentang kendala ya proses di dalam pengajuan persetujuan rencana kerja anggaran biaya RKA tiga dokumen penyelesaian ini konon katanya tertunda ya dan membuat perusahaan yang belum menerima persetujuannya tidak dapat menjual produksinya atau mengalami kesukaran ya di dalam keuangannya ini dikarenakan proses. Tidak tahu ini di Ilmate atau di Dirjen ya Minerba ya Minerba. Nah ini juga apa permasalahan Bu atau Bapak? Ini juga harus kita uraikan supaya jelas gitu, supaya tidak tadi ada yang sampaikan terjadi lewat A lolos, lewat B tidak lolos, kong kali kong begitu. Ini juga harus diurai, dibuka supaya tidak ada sakwasangka di publik ini. Dan kami di Komisi 7 ingin juga ikut mensosialisasikan juga itu, walaupun tentang permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di lapangan. Begitu kurang lebih Pak Pimpinan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.